Kasus pernikahan dini di Indonesia mengalami peningkatan. Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat bahwa ada 64.000 anak di bawah umur mengajukan dispensasi menikah selama pandemi COVID-19. Pernikahan dini berdampak buruk, khususnya pada perempuan, seperti pada kesehatan reproduksi, mental, maupun meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga. Ibu hamil menganggap bahwa kehamilan bukan merupakan peristiwa yang khusus yang perlu perhatian ekstra. Seperti makan makanan 1-2 kali sehari saja, makan makanan yang mengandung karbohidrat dan sayur-sayur saja, tanpa memperhatikan protein yang cukup atau tidak. Ibu hamil sering sekali tidak memperhatikan gizi baik dan buruknya, cukup atau tidaknya pada masa kehamilannya. Soal masalah kejiwaan, Indonesia menjadi salah satu yang paling terburuk baik pencegahan maupun penanganannya. Survei Global Health Data Exchange tahun 2017 menunjukkan ada 27,3 juta orang di Indonesia mengalami masalah kejiwaan. Hal ini berarti 1 dari 10 orang di negara ini mengalami gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan yang paling tinggi adalah masalah kecemasan, yang jumlah penderitanya lebih dari 8,4 juta, yang mana gangguan kejiwaan ini akan semakin meningkat setiap tahunnya. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan pada tahun 2019 sampah di Indonesia mencapai 68 juta ton, rata-rata naik 1 juta ton tiap tahunnya. Selain itu juga penumpukan sampah banyak terjadi di sungai-sungai sehingga menyebabkan aliran sungai terganggu dan menyebabkan banjir di sekitaran sungai. Selain itu juga berpotensi menyebabkan penyakit ke masyarakat dan merusak lingkungan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 487 kejadian banjir di Indonesia dari 1 Januari hingga 19 April 2021. Jumlah tersebut mencapai 42% dari jumlah 1.153 bencana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 ini. Akibat dari adanya bencana banjir yaitu menimbulkan permasalahan seperti kerusakan sarana dan prasarana karena banjir yang menerjang dapat merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya. Banjir yang meluap hingga ke jalanan dapat menimbulkan masalah seperti lumpuhnya transportasi. Berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia tahun 2019 menyebutkan angka stunting berada pada 27,67%. Angka tersebut disebabkan berbagai faktor kekurangan gizi pada bayi. Salah satunya yaitu berasal dari kelahiran bayi di Indonesia sudah dalam kondisi kekurangan nutrisi hingga dibesarkan juga kurang zat gizi. Setelah kelompok berdiskusi dan melakukan penilaian pada data-data tersebut, kelompok memutuskan untuk memprioritaskan masalah tentang sampah di Indonesia. Karena menurut kelompok, sampah di Indonesia sudah menjadi masalah yang harus diatasi, dikarenakan menyebabkan banyak kerugian baik untuk negara maupun masyarakatnya. Dari masalah tersebut, kami melakukan penilaian dengan teknik scoring, yang dapat dilihat besar masalahnya yang dikatakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 bahwa sampah di Indonesia sudah mencapai 68 juta ton yang menimbulkan dampak baik untuk lingkungan maupun kehidupan masyarakatnya. Ada berbagai cara untuk mengurangi sampah dan dampak yang ditimbulkan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sekitar sungai, menerapkan 3R. Pemerintah melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan menerapkan peraturan-peraturan yang membuat masyarakat jera dan tidak akan membuang sampah sembarangan.